Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online GKI Host. Biarlah saat ini kita sama-sama datang untuk beribadah untuk dengan firman, menyanyi, menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau kembali ya Bapa, kami dapat beribadah ya Bapa bersama-sama ya Bapa. Biarlah Bapa di ibadah pada hari ini ya Bapa, biar melalui online ya Bapa, kami dapat memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa ibadah sepanjang online ini Bapa, jam-jam ini kepada Engkau saja ya Bapa. Kau hadir ya Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyembah Engkau, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau berkati ya Bapa semuanya ini ya Bapa. Hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita menyanyi, kita menyembah Tuhan, bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh baik dalam hidup kita. Dia selalu mengasihi kita. Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Hatiku tak tahan
kasih ya Bapak, setelah kami akan mendengar firman-Mu ya Bapak. Berbicara ya Bapak, biarlah firman yang disampaikan Bapak dapat menguatkan hidup kami, iman kami dapat bertumbuh, dan kami semakin kuat di dalam Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ya Bapak jam-jam pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam serial Pemimpin yang Menjadi Teladan. Oke, sama-sama kita mau kembali melihat akan ayat yang sudah pernah kita baca ya. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 sampai ke-9 berkata demikian. Sebab kamu sendiri tahu bahwa bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sekali lagi, seorang pemimpin adalah bukan hanya sekedar jago perintah, jago ngajar, jago nasehatin, bukan itu ya. Tetapi seorang pemimpin yang diminta Tuhan adalah seorang pemimpin yang menjadi teladan. Bukan hanya organizer, tapi pemimpin yang menaruh teladan ya. Jadi seorang pemimpin diminta Tuhan untuk meninggalkan teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, dan Paulus tahu kami mau meninggalkan teladan bagi kamu sekalian. Nah, yang menarik di sini adalah di dalam ayat yang ke-9 berkata begini, bukan karena kami tidak berhak untuk itu loh. Untuk apa? Untuk ayat sebelumnya, yaitu untuk makan roti orang. Ya, artinya apa? Paulus bisa sebenarnya dan berhak untuk itu. Dia makan makanan sementara dia melayani, sementara dia membangun jemaat, sementara dia berjaga-jaga bagi kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Dia sebenarnya berhak untuk terima makanan, untuk dihidupi oleh jemaat-jemaat yang dia pimpin. Kenapa? Karena untuk mengerjakan itu semua butuh effort, butuh pengorbanan, butuh tenaga, butuh doa, butuh waktu yang tidak sedikit. Benar ya? Setiap orang yang menjadi hamba Tuhan, menjadi gembala sidang atau melayani jiwa-jiwa pasti tahu bahwa semua itu membutuhkan effort, tenaga, bahkan uang, membutuhkan akan pengorbanan yang luar biasa gitu. Dan Paulus berkata, bukan karena kami tidak berhak loh untuk itu, tapi karena kami tidak mengambil itu semua, karena kami mau menjadi teladan bagi kamu. Dan hendaklah satu hari nanti kalau kalian menjadi pemimpin, ikutilah teladan kami. Itu yang mau Paulus tinggalkan. Itu jejak-jejak yang Paulus mau tinggalkan bagi mereka. Ya, jadi Paulus ini tahu banget yang namanya yang mana haknya dia, yang mana yang dia mau kerjakan, yang mana yang dia mau tinggalkan sebagai jejak dan sebagai teladan. Paulus mengerti banget ya. Jadi kepada jemaat-jemaat yang sangat-sangat skeptik banget gitu ya. Kok ini gembala sidang, kok ini pendeta ya, tidak mau kerja gitu, melayani jiwa aja, maunya diperhatiin terus, maunya makan dari orang lain semuanya gitu. Nah, sebenarnya Paulus mengatakan bahwa untuk itu aku berhak loh sebenarnya. Tetapi aku memilih untuk tidak mau jadi beban, tidak mau makan roti orang lain dengan percuma, dan tidak mau menjadi tidak mau mengambil itu untuk kepentingan pribadi. Ya. Nah, sebagai seorang pemimpin harusnya kita meneladani akan kehidupan Paulus yang juga dia tetap bekerja payah loh, siang dan malam, berjerih payah siang dan malam untuk mengerjakan pekerjaan yang memang adalah sarana untuk dia bisa menghasilkan sesuatu. Ya, nah Paulus mengatakan bahwa bukan karena kami tidak berhak, tapi karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti.
Ayo, mari sama-sama kita buka sebuah ayat lagi di dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat yang ke-17. Berkata demikian, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Nah, saudara, seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab, berjaga-jaga atas jiwa mereka. Ini membutuhkan doa, membutuhkan apa ya? Ya berjaga, orang harus berjaga-jaga atas jiwa mereka. Dan ini bukan hanya sekedar berjaga-jaga saja, bukan hanya sekedar oh dia fine, enggak, dia harus terus mendoakan setiap saat, mendoakan tiap waktu. Demikian kalau kita mau jadi seorang pemimpin. Nah, untuk jemaat kadang-kadang ini nggak tahu nih kalau mereka didoakan setiap hari oleh pemimpinnya, oleh gembala sidangnya, oleh pastornya. Supaya apa? Supaya jiwa mereka, supaya kehidupan mereka itu ada di dalam penjagaan dan penyertaan Tuhan. Ya. Jadi, sebenarnya ini adalah sebuah pekerjaan. Dan kalau sebuah pekerjaan haruslah dibayar, haruslah diberikan reward gitu. Paulus mengerti bahwa untuk mengerjakan ini, berjaga-jaga atas jiwa orang-orang yang dipimpinnya, sebenarnya ada reward yang dia berhak untuk terima. Tetapi Paulus tidak memilih untuk itu. Paulus memilih untuk menjadi teladan, tidak mengambil makanan orang lain dengan percuma, tidak mengambil roti orang lain dengan percuma, dan tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Karena dia mengerti bahwa untuk itu orang lain mungkin ada orang lain yang terbeban dengan mengerjakan hal itu. Paulus meneladani akan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Dia memilih untuk tidak mengambil itu, walaupun dia berhak, sekali lagi, walaupun sebenarnya menjagai jiwa-jiwa itu sebenarnya perlu diapresiasi. Tapi Paulus memilih untuk tidak mengambilnya itu. Ya, mari sama-sama kita melihat lagi di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-8. Nah, di sini ada sebuah perbandingan di mana kita bisa melihat bahwa Paulus itu ternyata juga bukan hanya kalau ada orang mau kasih uang gitu, dia nggak ambil, dia nggak ambil. Sebenarnya bukan gitu juga. Ini sebuah ayat yang merupakan perbandingan, ya, supaya kita tahu dengan jelas pemimpin seperti apa Paulus ini. Mari kita sama-sama lihat di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-7 mulai. Nah, kita lihat dari judulnya saja sudah menarik. Paulus tidak mementingkan diri. Ya, ayat yang ke-7 mulai. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Ayat ke-8. Jemaat-jemaat yang lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Nah, kepada jemaat-jemaat yang lain yang dikatakan oleh Paulus ini, ini diambil uangnya dengan jalan apa? Menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku, supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Nah, Paulus punya prinsip yang teguh. Aku tidak mau menyusahkan kalian, aku tidak mau jadi beban bagi orang lain, dan walaupun di dalam kekurangan pun gitu kan, dia tidak mau menyusahkan seorang pun. Karena dia tahu bahwa sebenarnya gini, prinsip seorang pemimpin adalah dia harus jadi teladan, dia harus meninggalkan teladan, meninggalkan jejak bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, Paulus mengatakan bahwa gini, aku memberitakan firman Allah kepadamu dengan cuma-cuma. Ya toh? Jemaat-jemaat yang lain itu diambil, bahkan dikatakan di sini telah kurampok.
Menarik ya. Di satu sisi dia berkata bahwa aku tidak mau makan roti orang lain dengan percuma. Untuk makan makanannya pun aku tidak mau kalau sampai itu percuma. Dengan cuma-cuma maksudnya gitu. Tapi di satu sisi yang lain dia berkata bahwa jemaat-jemaat yang lain ini aku rampok supaya aku dapat melayani kamu. Dan walaupun aku di tengah-tengah kekurangan gitu, aku tidak akan menyusahkan kamu. Nah, kita bisa melihat dari judulnya adalah Paulus tidak mementingkan diri. Nah, disinilah letak keteladanan Paulus yang kita bisa ikuti. Nah, gini, untuk urusan kepentingan diri sendiri, Paulus menyadari bahwa gini, kalau itu untuk urusan pribadi aku, makanan aku, ya kan, untuk kehidupan aku harus berjerih payah siang dan malam, aku akan kerja supaya aku tidak memakan makanan orang lain dengan percuma, aku tidak menyusahkan orang, aku tidak menjadi beban bagi orang lain. Untuk kehidupan aku harus bisa mencukupi seluruh kehidupan aku sendiri. Kenapa? Karena aku memilih untuk meninggalkan jejak, meninggalkan teladan itu bagi orang-orang yang dipimpinnya. Nah, ini prinsip yang hebat sekali yang Paulus kerjakan, sehingga kita bisa belajar untuk meneladaninya. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, untuk urusan kebutuhan kita sendiri, ya, harusnya kita bisa berkata begini, Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Untuk urusan makan kita, harusnya kita bisa berkata gini, jangan khawatir akan apa yang akan aku makan, aku minum, dan aku pakai. Kalau burung pipit dipelihara, bunga bakung di padang dia hiasi, masa aku tidak diberkati oleh Tuhan untuk kepentingan diri aku sendiri? Ya, walaupun dengan menjaga jemaat, untuk memimpin jemaat, berjaga-jaga atas jiwa orang-orang yang dipimpinnya, itu membutuhkan effort yang cukup luar biasa sebenarnya, ya toh. Dan sebenarnya berhak untuk itu, tapi Paulus memilih untuk tidak mengambilnya karena dia tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa jemaat-jemaat yang lain dirampok. Paulus ambil uang mereka, tunjangan mereka. Untuk apa? Nah, untuk urusan membangun jiwa-jiwa, untuk urusan pelayanan, ya, untuk urusan bisa menjadi sarana untuk bisa mengabarkan Injil di kota-kota yang dia harus datangi, dia harus pimpin. Nah, disitulah dia mengambil tunjangan-tunjangan itu. Artinya gini, dia tahu bahwa untuk dirinya sendiri, aku tahu, aku harus berjerih payah, aku harus bekerja siang malam, walaupun harus siang dan malam bekerja, aku akan bekerja. Supaya apa? Supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Toh Alkitab juga berkata, jika seseorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Walaupun Paulus sebenarnya sudah bekerja, melayani Tuhan itu juga sebuah pekerjaan, betul ya? Paulus memilih untuk meninggalkan teladan yang baik, teladan yang benar, seperti teladan Kristus. Oke, nah, perlu ada skill untuk bisa membedakan ini untuk apa. Aku akan ngambil ini untuk apa. Aku akan terima ini untuk apa. Contoh kasus misalnya gini. Ketika seorang hamba Tuhan, ya, akan mengambil sebuah dana misalnya, ya, misalnya mengambil sebuah project misalnya gitu, ya kan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan, untuk pekabaran Injil, ya, tentu saja nggak bisa hanya murni dari seorang hamba Tuhan itu saja yang mengupayakan, karena Tuhan juga gini, visi sebuah gereja harus dikerjakan oleh seluruh anggota gereja, termasuk hamba Tuhan yang ada di dalam dan termasuk jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Untuk mengerjakan visi gereja itu dibutuhkan banyak sekali. Salah satunya uang, salah satunya dana, ya kan, untuk bisa mengerjakan visi itu. Nah,
pemimpin yang punya skill bisa membedakan ini untuk kepentingan pribadi atau ini untuk kepentingan pelayanan gitu. Kalau untuk kepentingan pribadi, baiklah seorang pemimpin itu berharap penuh kepada Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan yang menjagai kehidupan dia, ya kan? Dan percayalah bahwa yang namanya kebutuhan hidup itu Tuhan penuhin. Tetapi kalau untuk urusan sebuah visi yang perlu dikerjakan bersama-sama dengan jemaat, harusnya jemaat juga mengerti bahwa ini urusan aku juga loh. Ini bukan urusan pemimpin aja. Kadang-kadang memang pemimpin itu berkorban jauh lebih banyak. Kenapa? Karena dia paling mengerti visinya. Dan jemaat kadang-kadang, sorry to say, tidak tahu bahwa, dan tidak mau tahu sebenarnya, tidak mau tahu bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawabnya juga gitu. Nah, Paulus kepada jemaat-jemaat yang lain itu, dia ambil itu. Supaya apa? Supaya dia bisa melayani di kota-kota yang lain. Kenapa? Yang namanya biaya untuk pergi dari sini ke sana, pergi untuk naik kapal, naik penginapan dan lain sebagainya, itu butuh sekali yang namanya biaya. Untuk kepentingan melayani jiwa-jiwa, Paulus mengambil itu. Tapi untuk kepentingan diri sendiri, Paulus memilih, aku tidak mau makan roti orang lain dengan percuma. Nah, Paulus punya skill di dalam hal ini, tidak dicampur adukan gitu. Nah, sebagai contoh, misalnya kita mau kita punya kebutuhan dan gereja yang kita pimpin juga punya kebutuhan, ya toh. Nah, kita mesti punya skill. Oh, ini toh kebutuhan yang aku perlu selesaikan. Dan kalau ada jemaat yang mau memberikan bantuan untuk kebutuhan aku secara terus-menerus, misalnya begitu ya, lebih baik kita katakan, nanti aku akan membutuhkan uangmu nih. Aku akan butuh uangmu. Aku akan butuh nih. Untuk apa? Untuk pelayanan jiwa-jiwa. Nanti aku butuh nih. Aku butuh uangmu nih. Aku butuh waktumu nih. Untuk apa? Untuk visi-visi yang Tuhan taruh di gereja. Nah, kita mesti punya understanding seperti itu. Kalau untuk urusan aku kalau bisa tidak merepotkan jemaat, kalau bisa aku tidak jadi beban buat jemaat, kalau bisa aku tidak makan roti orang lain dengan percuma begitu aja, karena toh aku sendiri masih bisa bekerja, masih bisa mencukupi akan seluruh kebutuhan kita. Tapi kalau untuk urusan visi sebuah gereja, simpan uangmu, karena satu hari nanti aku akan butuh uangmu. Untuk apa? Untuk pelayanan, untuk pekabaran Injil, untuk mengerjakan visi gereja. Nah, kita harus punya skill untuk membedakan. Ini kepentingan aku sendiri loh. Ini kepentingan bersama. Kalau kepentingan bersama, ayo ajar jemaat untuk memberi, ajar jemaat untuk bertanggung jawab bahwa visi ini adalah visi bersama-sama. Visi, sekali lagi, visi satu gereja harus dikerjakan oleh seluruh orang yang ada di gereja itu. Nah, sebagai seorang pemimpin, ayo mari sama-sama kita punya skill ini, skill membedakan mana yang kepentingan diri sendiri dan mana yang adalah merupakan visi yang Tuhan taruh untuk dikerjakan bersama-sama gitu. Jadi Paulus ini meneladani sebuah teladan yang baik sekali menurut saya, di mana dia mengerti bahwa untuk urusan dirinya sendiri, dia tidak lagi mementingkan dirinya sendiri. Dia berjuang untuk dirinya sendiri. Supaya apa? Makanan yang dia makan adalah hasil kerja kerasnya dia, ya. Untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya itu adalah hasil dari apa yang dia kerjakan. Karena dia juga punya pekerjaan, ya toh. Nah, untuk pekerjaan, untuk sebuah pelayanan di mana panggilan Tuhan itu ada atas hidupnya, dia tahu bahwa dia perlu mengambil dari orang-orang lain, dari jemaat-jemaat yang lain. Untuk apa? Untuk bisa supaya pelayanannya bisa terus berjalan dan bisa terus melayani jiwa-jiwa.
Jemaat-jemaat yang lain dia ambil tunjangannya. Untuk itu dia mengambil, dan kita lihat bahwa pelayanan Paulus itu berkembang dari kota ke kota, dari sebuah tempat ke sebuah tempat. Pelayanannya terus-menerus menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sebagai seorang pemimpin, sekali lagi saya mau encourage. Bukan karena kita tidak berhak untuk mengambil itu, mengambil hak itu ya. Tapi karena kita mau menjadi teladan, biarlah kita, ayo, tidak menjadi beban bagi orang lain, tidak menyusahkan orang lain, tidak makan roti orang lain dengan percuma, dan tapi untuk sebuah tugas pelayanan yang kita tahu bahwa jemaat yang dipercayakan juga harus ikut di dalamnya. Ayo, marilah kita ajar jemaat untuk memberi, ini tanggung jawab kita bersama. Supaya apa? Supaya pelayanan ini, supaya Injil terus diberitakan, supaya orang semakin mengenal Kristus, supaya kasih Kristus bisa terus-menerus dinyatakan lewat gereja ini, lewat gereja yang kita pimpin. Mari sama-sama kita berupaya, bertanggung jawab di dalamnya, gitu kan. Jadi kita bisa membedakan mana yang kepentingan diri sendiri dan mana yang sebenarnya ini adalah sebuah project, sebuah program yang kita harus kerjakan secara bersama-sama dengan jemaat. Well, hari ini itu yang saya mau coba share kepada kita semua, biarlah ini bisa menjadi berkat. Ya, kita bisa terus bertumbuh di dalam hikmat, di dalam understanding, di dalam pengertian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, sampai nanti Tuhan mempercayakan akan jiwa-jiwa untuk kita layani. Tuhan mempercayakan kita untuk melayani jiwa-jiwa, untuk menjadi teladan bagi jiwa-jiwa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Dan biar kita menjadi pemimpin yang berkenan di hatinya Tuhan. Amin. Pemimpin yang terus-menerus menjadi teladan bagi orang-orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Beberapa waktu ini Tuhan kami belajar Tuhan tentang menjadi pemimpin yang menjadi teladan. Biar kami Tuhan boleh menjadi pemimpin yang mau Tuhan menjadi teladan, meninggalkan jejak-jejak yang jelas, yang baik bagi orang-orang yang kami pimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami juga Tuhan bisa punya skill Tuhan untuk membedakan mana yang untuk kepentingan diri kami sendiri Tuhan, dan mana yang untuk kepentingan pelayanan, kepentingan visi yang Engkau taruh Tuhan dalam kehidupan kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mengucap syukur. Kau memberkati Tuhan akan setiap orang, setiap umat-Mu Tuhan Yesus yang mendengarkan akan firman Tuhan hari ini Tuhan, supaya hikmat pengertian pewahyuan boleh terus ditambah-tambahkan atas kehidupan mereka Tuhan, dan mereka boleh mengerjakan akan firman Tuhan dengan baik, dengan segenap hati, dengan segenap pengertian dan kekuatan mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.